Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita tetap dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan meskipun aktivitas kita masih terbatas di rumah saja. Nah, marilah kita memulai perenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam keterbatasan kami boleh tetap menemukan bahkan mengalami persekutuan melalui live streaming YouTube ini Tuhan. Dan biarlah melalui media apapun kami boleh tetap bertumbuh dan mendengarkan suara-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan perhatian dan fokus kami untuk mendengarkan dan menangkap pesan firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dan berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu All Lives Matters mengingatkan saya terhadap satu kasus yang menggemparkan seluruh dunia, bahkan menjadi trending dan banyak sekali bermunculan hashtag terkait dengan kasus tersebut, yaitu hashtag Black Lives Matters, yang dibaliknya ada kisah George Floyd, seorang kulit hitam yang meninggal akibat tindakan rasis yang terjadi di negara itu. Nah teman-teman, berbicara soal rasis, rasis bisa mengakibatkan rasis bisa memunculkan tindakan diskriminasi. Nah, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan masih banyak lagi. Nah, dalam praktik, dalam realita yang kita temukan di dalam kehidupan, bahwa ternyata tindakan rasis, tindakan diskriminasi itu tidak hanya terjadi di luar negeri, di tempat George Floyd menjadi korban, tetapi juga di Indonesia, bahkan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Mungkin juga tanpa kita sadari, kita pernah melakukan tindakan rasis atau bahkan diskriminasi terhadap teman-teman kita. Mungkin bukan tindakan yang menyakiti secara fisik, tetapi tindakan yang menyakiti perasaan, bahkan mendiskriminasi akibat perbedaan yang kita hadapi di dalam pergaulan kita. Contoh nyata dalam kehidupan saya, kebetulan mama saya adalah Chinese, tapi seorang Cina Tionghoa, tetapi ia tidak memiliki toko. Sedangkan dalam pergaulan, dalam pertemanan, seringkali teman-teman saya berpendapat bahwa orang Cina harus punya toko. Sehingga dalam candaannya, kok lo orang Cina tapi lo gak punya toko? Itu adalah candaan mereka untuk lucu-lucuan terhadap situasi dan kondisi kehidupan kehidupan saya.
Dan ada juga yang mengatakan bahwa lu Cina tapi kok nggak kelihatan Cina, kok mata lu belok bukannya sipit. Nah, itu uh, itu adalah pertanyaan, tapi juga itu berunsur rasis, ada pembedaan yang seolah-olah menyatakan bahwa orang Cina semua harus bermata sipit, berkulit putih, harus punya toko, sedangkan orang-orang Cina yang tidak berkulit putih, tidak punya toko. Nah, itu menjadi apa? Menjadi media untuk kemudian dijadikan candaan yang mungkin lucu, tapi ternyata ketika kita mengalaminya, mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami bahkan lebih parah dari itu bisa menyakitkan. Nah, mungkin saja bukan hanya orang Cina, ada begitu beragam suku dan budaya yang sering kita jumpai, dan candaan-candaan teman kita atau candaan kita mungkin bisa bisa berunsur rasis dan bahkan diskriminasi. Nah, teman-teman, pada pembacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus, kita tahu latar belakang dia. Awalnya dia adalah seorang orang Farisi yang sangat meyakini bahwa di luar hukum Taurat, di luar apa yang ia pelajari adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga menyebabkan dia memiliki sebuah ketidaksukaan, bahkan tindakan diskriminasi, bahkan penganiayaan terhadap orang-orang non-Yahudi. Bahkan pengikut-pengikut Kristus dianiaya karena ia tidak mau, ia tidak setuju, tidak bersedia akan adanya agama baru, yaitu pengikut Kristus. Namun perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus membawa pertobatan yang kemudian memunculkan sebuah perubahan yang begitu besar dalam hidupnya. Mengapa? Karena di dalam ayat ini, di dalam pasal yang kita baca, ia kemudian mengatakan bahwa kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, teman-teman, secara jasmani Paulus mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsanya. Tapi dia juga menyadari bahwa panggilan Tuhan, bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus itu tidak lagi eksklusif hanya kepada orang Israel, bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Apa yang menyebabkan ia kemudian sedih dan berduka cita adalah ketika ia menyadari ternyata orang-orang sebangsanya tidak menyadari begitu besar kasih anugerah Tuhan, karya keselamatan itu, bahwa mereka bangsa yang mereka meyakini sebagai bangsa pilihan, dan memang mereka adalah bangsa pilihan, namun mereka menutup mata terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan, sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, itulah yang menghalangi sehingga di dalam kehidupan mereka masih tampak adanya tindakan-tindakan yang membedakan, tindakan-tindakan rasis yang mengatakan bahwa orang bukan Yahudi adalah orang-orang yang bukan bangsa pilihan. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah Rasul Paulus ini? Mari kita baca bersama-sama di ayat yang pertama ke B, ayat 1b, yaitu suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Rasul Paulus mengakui dan percaya, bahkan mengimani bahwa Roh Kudus bekerja, dan itu dimunculkan dalam bentuk itu timbul dalam hatinya, bahwa suara hatinya itu adalah suara Roh Kudus yang bekerja. Nah, teman-teman, seringkali dalam perjumpaan, dalam pergaulan kita, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya suara hati kita tahu bahwa
mungkin candaan kita berlebihan, atau mungkin bahwa kita menyakiti teman kita, namun kita sering abai. Nah, ketika kita mengabaikan itu, kemudian kita menjadi merasa bahwa candaan kita, obrolan kita, bahwa ketika kita membedakan ras, budaya, suku, agama, bahkan apapun itu adalah hal yang wajar. Tetapi marilah kita melihat bahwa ternyata trending Black Lives Matter itu membukakan mata kita, bukan hanya orang kulit hitam yang hidupnya berarti, tetapi seluruh kehidupan, seluruh bangsa, seluruh ras, seluruh warna kulit, dari mulai warna kulit putih, kuning, kuning langsat, bahkan ada yang bilang kulit sawo matang, dan masih beragam lagi bahasa dan lain sebagainya. Itu sama berartinya. Itu sama berartinya dengan budaya kita, dengan kultur kita, dengan bahasa kita. Nah, marilah kita menyadari itu, dan marilah kita membawa perubahan di dalam pergaulan kita, di dalam candaan kita, dan biarlah trending itu juga menjadi trending, bukan hanya dalam waktu 1 bulan 2 bulan ketika kasus itu terangkat, tetapi biarlah itu menjadi bagian dari hidup kita, bahwa kita sangat menyadari bahwa seluruh ciptaan, bahwa seluruh manusia yang ada di bumi ini sama berartinya dengan kehadiran kita di dunia ini. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh meminta pertolongan-Mu, bahwa di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan kami menyadari tindakan rasis, bahkan diskriminasi, itu sangat lekat dan dekat dengan kehidupan kami. Bahkan kami bisa menjadi pelaku sekaligus korban di dalam tindakan-tindakan yang berunsur rasis. Berikanlah kami kebijaksanaan Tuhan, bahwa di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sebenarnya bisa membawa perubahan. Kami dapat membawa perubahan yang memampukan kami untuk menghargai, menghormati. Kami bahkan bisa bersaudara, bisa bersahabat dengan siapapun yang berbeda dengan kami. Kami percaya dan kami meyakini Tuhan, bahwa suara hati kami, di mana Roh Kudus bekerja, dapat menolong kami, memberikan kami sinyal bahwa ketika kami berbicara, kami bertindak, kami berpikir, biarlah kasih Tuhan yang tampak, bukan tindakan-tindakan, bukan pikiran rasis yang kemudian menyakiti sesama kami. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup di dalam terang-Mu, dan kami boleh mengakui bahwa semua kehidupan, semua orang sama berartinya dengan kehadiran kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.